Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari kampus Pancasakti, kampus D di Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah UMKM dengan topik yang ke-13, yaitu perencanaan mesin, peralatan, dan penyusunan layout. Kita lanjut ke materi presentasinya. Pengertian layout. Pengertian layout pabrik. Layout atau tata letak pabrik dalam arti sempit adalah tata letak atau tata ruang di pabrik. Sedangkan secara luas, layout pabrik adalah cara penempatan seluruh fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efisien dan efektif. Fasilitas pabrik dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan, serta tata letak susunan ruangan. Perencanaan layout yang baik, yaitu 1. Perencanaan aliran bahan atau flow material. Kemudian yang kedua, pola aliran bahan baku, material flow pattern. Jadi bahan baku ini disusun penempatannya sedemikian rupa sehingga proses aliran untuk step-stepnya berjalan lancar dan tidak saling bolak-balik gitu. Kemudian yang ketiga, pemindahan bahan akan mengubah pola aliran bahan yang statis menjadi dinamis, di mana dilengkapi dengan alat angkut yang sesuai. Kemudian yang keempat, susunan fasilitas yang efektif dari berbagai proses yang saling berhubungan. Yang kelima, operasi yang efisien akan meminimumkan biaya yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Prinsip dalam penyusunan layout pabrik yaitu 1. Itu integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua, jarak pemindahan bahan paling minimum. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja. Kemudian yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja. Yang kelima, fleksibilitas. Ini merupakan prinsip tata letak ya. Oke, lanjut. Manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan ini adalah yang pertama, meningkatkan jumlah produksi sehingga proses produksi berjalan lancar yang berimpas pada output yang besar. Kemudian biaya dan jam tenaga kerja serta mesin yang minimum. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu tunggu, artinya
terjadi keseimbangan beban dan waktu antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya. Selain itu juga dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu. Kemudian yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Ini untuk manfaat dan tujuan yang lain, yaitu satu, menghemat ruang, yang kedua, mempersingkat waktu proses, kemudian yang ketiga, efisiensi penggunaan fasilitas pendayagunaan elemen produksi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Perencanaan tata letak fasilitas produksi. Ini faktor-faktor dalam pertimbangan pengaturan tata letak atau layout fasilitas produksi. Yang pertama adalah tentang jenis produk, kemudian urutan prosesnya, yang ketiga peralatan yang akan digunakan, peralatan yang dipakai, kemudian yang keempat maintenance dan replacement peralatan atau service peralatan juga bisa. Yang kelima itu balance capacity. Kemudian yang keenam area tenaga kerja. Yang ketujuh area pelayanan. Kemudian yang kedelapan fleksibilitas di antara ke 7 sektor ini tadi. Kemudian lanjut, ini jenis layout atau jenis tata letak. Yang pertama ada tata letak lokasi material tetap, yaitu pada tata letak ini material akan diubah menjadi produk jadi atau produk tetap di tempat karena tak mungkin dipindah-pindah. Misalkan contoh, kalau kita akan membangun jembatan gitu ya, ini produknya akan tetap posisinya di situ gitu, jadi yang berpindah hanya material dan alat-alatnya, toolsnya. Kemudian yang kedua, tata letak job shop. Tata letak job shop biasanya disebut juga tata letak proses atau fungsional. Ini lebih mengutamakan ke proses fungsionalnya. Kemudian yang ketiga ini tata letak bed processing. Tata letak layout jenis ini sama juga dengan model yang job shop yang memproduksi pesanan tertentu dalam jumlah yang lebih besar. Yang keempat ini layout jenis produksi. Penataan mesin-mesin berdasarkan urutannya. Pengerjaan produk yang dibuat itu dari awal sampai dengan akhir itu lebih ke arah lintasan yang diutamakan, lintasannya yang lebih rapi gitu ya, yang lebih berurut. Kemudian yang kelima, proses kontinu. Tata letak proses kontinu tergantung pada proses pembuatan bahan baku menjadi bahan jadi. Pengertian layout pabrik. Layout tata letak pabrik dalam arti sempit yang tadi, tata letak atau tata ruang di dalam pabrik. Kemudian yang arti secara luas itu cara penempatan seluruh fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien.
fasilitas pabrik dapat berupa mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan serta tata letak dan susunan ruangan. Langkah dalam perencanaan tata letak atau layout. Tata letak pabrik ini berhubungan erat dengan segala proses perencanaan dan pengaturan letak daripada mesin, peralatan, dan orang-orang yang bekerja di masing-masing stasiun kerja atau di posnya bekerja yang ada di situ. Tata letak yang baik dari segala fasilitas produksi dalam suatu pabrik adalah dasar untuk membuat operasi kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut, prosedur berikut ini adalah suatu hal yang umum lazimnya dilaksanakan sebagai langkah di dalam proses pengaturan tata letak pabrik, baik yang merupakan pengaturan fasilitas produksi daripada pabrik yang baru maupun yang sudah ada, dilakukan layout kembali atau ditata ulang lagi. Secara singkat, langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan layout yaitu ada 1. Analisa produk. Kita harus menganalisa produk yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, menganalisa prosesnya. Yang ketiga, rute produksinya. Kemudian yang keempat, peta proses, yang dilanjut dengan peta proses operasional. Kemudian yang keenam, pengembangan alternatif layout atau bisa dibuat cadangan pengembangannya. Kemudian yang ketujuh, perencanaan tata letak mesin dalam pabrik. Dan berikut ini merupakan kesimpulan dari materi yang tadi saya paparkan, yaitu sebelum perencanaan layout pabrik dilakukan harus diketahui dengan pasti untuk apa pabrik tersebut didirikan, apakah jenis usaha yang akan dilakukan, dan bagaimana proses produksi yang direncanakan. Kemudian hal-hal pokok tersebut harus diketahui dengan pasti sehingga perencanaan layout pabrik dapat berjalan dengan pasti dan lancar. Kemudian layout pabrik disebut juga tata letak atau tata ruang di dalam pabrik. Layout pabrik adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Fasilitas pabrik yang dimaksud dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan, serta ruang kerja. Kemudian sasaran layout suatu pabrik adalah meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Dalam mengevaluasi layout suatu pabrik ada 2 hal yang harus dievaluasi, yaitu evaluasi secara grafis dan evaluasi aliran bahan. Jika keduanya sudah dirasa pas dan sudah harmonis, maka dapat dikatakan layout dari pabrik tersebut sudah layak digunakan. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat mencerahkan dan membantu. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.